fi khitami syahri Ramadan kana as-salaf as-salih yuksiruna minal istighfar. Mau nggak mau kita ini sudah berada di detik-detik hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hari ini sudah 8, 28, besok 29, lusanya sudah 30. Artinya boleh dikatakan kita Ramadan tinggal 2 hari lagi. Karena hari ini sudah mendekati maghrib. Artinya kita berada di penghujung, di penutup bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh para salafus salih, para generasi umat Islam terdahulu ketika mereka berada di penghujung Ramadan? Apa yang mereka lakukan? Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan fi khitami syahri Ramadan, ya, ketika berada di penutup atau penghujung bulan Ramadan, kana as-salaf as-salih, yaitu para salafus salih, yukthiruna minal istighfar. Apa yang mereka lakukan? Satu, yang mereka lakukan adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengikuti para salafus salih, di mana beliau-beliau memperbanyak istighfar di akhir-akhir Ramadan? Karena kita khawatir dan kita takut serta kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau ada dosa-dosa kita yang belum terampuni. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar membersihkan, mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin." Celakalah seorang hamba. Limadha? Kenapa celaka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar dzunubahu." Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perjumpakan ia dengan bulan Ramadan. Artinya dikasih umur dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dan dia sebenarnya bisa melakukan banyak ibadah dan amal saleh, yang ibadah amal saleh itu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar dzunubah." Namun ketika dia diperjumpakan dengan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, falam yughfar dzunubah, ternyata dosa-dosanya belum terampuni. Artinya masih banyak dosa yang belum diampuni Allah. Padahal banyak sekali kesempatan, peluang, banyak sekali ibadah amal saleh yang apabila kita lakukan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini kata Nabi, ini kerugian yang besar, kecelakaan yang besar. Nah, inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ketika berada di penghujung penutup Ramadan, kana yuksiruna al-istighfar. Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wat taubah ila Allah taala. Dan memperbanyak bertaubat kepada Allah. Satu, memperbanyak istighfar. Kedua, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam hari ini, yakni malam 29 Ramadan, malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan saat ini, maka jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Terutama perbanyaklah untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini doa ini jangan hanya sekedar dibaca ketika tarawih. Ya kan, kadang orang itu baca doa ini hanya ketika tarawih tok. Ya.
Maka setelah tarawih di malam hari ketika i'tikaf ya, ketika kita melaksanakan qiyamul lail ya, di malam hari kita sholat sunnah ya, perbanyaklah untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah itu sangat senang sekali dengan taubat-taubat hambanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh para salafus salih ketika berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Kana as-salaf as-salih yuksirunal istighfar wat taubatu ilallahi azza wa jalla. Mereka memperbanyak beristighfar dan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Berapa banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman sahabat kita ya, yang mereka mungkin mengira bahwa tahun ini bisa ketemu dengan Ramadan, tapi ternyata Allah sudah wafatkan sebelum Ramadan tiba. Begitu juga dengan kita. Boleh jadi kita ini ya, saat ini kita berada di bulan Ramadan dan kita berharap tahun depan bisa ketemu dengan Ramadan. Tapi ternyata belum sampai di Ramadan tahun depan kita telah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam urusan ajal tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada waktu 2 hari yang tersisa ini, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak istighfar, perbanyak bertobat kepada Allah, karena boleh jadi ini menjadi Ramadan kita yang terakhir di dalam hidup kita ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dilakukan para salafus salih ketika berada di penghujung akhir Ramadan? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal khawfu min adamil qabul. Wal khawf min adamil qabul. Hendaknya seorang hamba, dan ini yang dilakukan para salafus salih. Para salafus salih itu ketika berada di penghujung Ramadan, mereka senantiasa khauf. Apa itu khauf? Takut, khawatir. Khawatir tentang apa? Min adamil qabul. Mereka khawatir kalau ibadahnya enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka khawatir kalau sedekahnya enggak diterima Allah. Mereka khawatir kalau puasanya enggak diterima Allah. Mereka khawatir kalau baca Al-Qur'annya enggak diterima Allah. Mereka khawatir kalau ibadah qiyam yang dilakukan di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Tentu banyak sekali sebab ibadah itu nggak diterima Allah. Satu, niatnya nggak benar, nggak lurus karena Allah. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang beribadah karena Allah, maka akan diterima Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang melaksanakan ibadah qiyam di bulan Ramadan, tarawih yang selama yang kita lakukan, maka harus benar-benar didasari karena iman, wahtisaban, dan hanya mengharap dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pasangan, bukan karena anak, bukan karena suami, karena istri, karena orang tua, karena teman. Aku nak orang tarawih ewoh, aku nak orang ning masjid ewoh, aku nak orang ketok ning masjid ewoh, aku nak orang ngaji ning masjid ewoh.
Aku kalau enggak baca Al-Quran sampai syuruk, ewoh. Nah, akhirnya hanya mendapatkan ewoh saja, nggak dapat pahala. Nah, ini yang dikhawatirkan para salafus salih. Wal khauf min adamil qubul. Senantiasa merasa takut dan khawatir ibadah yang selama ini dilakukan tidak diterima Allah. Puasa yang selama ini dilakukan nggak diterima Allah. Eman rugi kita. Udah lapar, udah nggak makan, udah haus nggak minum, ya kan? Tapi ternyata tidak mendapatkan lapar, tidak mendapatkan pahala, namun hanya dapat lapar dan haus saja. Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pendahulu kita, ya, para salafus salih, para umat Islam terdahulu. Ketika mereka berada di penghujung akhir Ramadan, ya, pertama tadi yuksinunal istighfar, memperbanyak beristighfar, wat taubah ilallahi azza wa jalla, dan memperbanyak bertobat kepada Allah, wal khauf min adamil qubul, dan merasa takut dan khawatir kalau ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau kembali mengatakan, kanu yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi. Yaitu para salafus salih, para umat terdahulu, yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi. Mereka benar-benar bermujahadah. Bermujahid ini kalau bahasa Jawa itu tenanan. Ya, tenanan. Serius di dalam beribadah kepada Allah. Fi Ramadan wa fi ghairihi, di bulan Ramadan maupun selain Ramadan. Nah, ini yang harus menjadi motivasi untuk kita semuanya. Jangan sampai jangan sampai kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan sampai kita beramal salihnya hanya di bulan Ramadan saja. Tapi bersungguh-sungguhlah untuk beribadah dan beramal salih di luar bulan Ramadan. Nah, ini. Kenapa? Karena kita ini bukan hambanya Ramadan. Kita ini bukan hamba Abdur Ramadan. Kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah. Dan hamba Allah itu tidak hanya beribadah bersungguh-sungguh untuk beramal salih, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan saja. Dan hamba Allah itu mereka juga tetap bersungguh-sungguh beribadah, beramal salih di luar bulan Ramadan. Nah, ini nanti harus menjadi kaca cermin, kaca perbandingan untuk diri kita semua. Menjadi motivasi untuk kita semua. Nah, kalau kita nanti setelah bulan Ramadan, ya, kok kita kembali malas ke masjid, malas baca Al-Quran, ya, maka ini yang harus menjadi pengingat. Dulu kita itu bisa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, harusnya, ya, setelah Ramadan pun kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk beribadah beramal saleh. Kita bisa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dan luar bulan Ramadan. Nah, ini. Kenapa? Karena kita ini Abdullah, hambanya Allah, bukan hamba Ramadan. Yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi, yaitu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dan juga bersungguh-sungguh di luar bulan Ramadan. Nah, ini. Dan inilah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kemenangan itu bukan hanya sekedar di hari raya. Nah, orang sering, ya, mengatakan bahwa hari Idul Fitri, ya, itu adalah hari raya, hari kemenangan.
Karena apa? Karena selama 1 bulan Ramadan kita telah berhasil menundukkan hawa nafsu kita. Kita telah berhasil berpuasa, menahan hawa nafsu kita. Tapi betapa banyak di hari kemenangan, di hari raya Idul Fitri, yang mereka kembali kalah. Tidak lagi menang, justru malah di hari raya mereka kalah. Kalahnya di mana? Ya kenapa? Nah, selama Ramadan dia bisa rajin berjamaah ke masjid. Artinya dia bisa menang untuk melawan kemalasannya, beratnya untuk datang jalan ke masjid. Nah, ketika setelah Ramadan di hari raya kok dia nggak datang ke masjid, berarti dia kalah di hari kemenangan. Nah, karena orang yang menang yang sesungguhnya, mereka yang bisa menahan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Mereka bisa semangat bersungguh-sungguh beribadah dan beramal salih di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Kalau ternyata setelah Ramadan kok balik meneh, kembali lagi malas ke masjid, ya kan? Malas beribadah, malas beramal saleh, malas berinfak, itu bukan menang namanya. Itu namanya kalah. Nah, ini mari kita buktikan di hari raya nanti, di hari kemenangan, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang menang. Menangnya menang tenanan. Nah, tidak hanya sekedar menang seremonial, hanya menang perayaan. Tapi juga kita benar-benar menang, bisa melawan hawa nafsu dan rasa malas kita, dan kita bisa benar-benar memacu semangat kita untuk tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan, ibadah, amal soleh, nilai-nilai positif yang selama ini telah kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi mereka, ya, para salafus shalih, mereka benar-benar takut kalau ternyata ibadah yang selama ini dilakukan Allah yuqbal, tidak diterima Allah. Ya kan? Tadi takut, ya, kalau enggak diterima Allah. Benar-benar takut, berharap agar ibadah kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita selesai berdoa, tambahkan dengan doa Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ketika beliau telah selesai meninggikan bangunan Ka'bah, ya kan? Maka beliau menutup doanya dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami ibadah kami, ya, amal soleh kami, dan juga kabulkan doa-doa yang kami panjatkan. Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya Engkau ya Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allah tahu Bapak Ibu, di hari ini, jam ini, ya, tanggal ini, kita sholat berjamaah atau enggak, kita berinfak atau enggak, kita baca Al-Quran atau enggak, itu Allah tahu. Jangankan mengetahui perbuatan manusia, ya, mengetahui daun yang jatuh saja Allah tahu. Wala tasqutu min waraqatin la ya'lamuha illallah. Tidak ada daun yang jatuh berguguran kecuali Allah mengetahui. Padahal jumlah daun atau godong, ya, itu lebih banyak dari jumlah manusia. Jumlah daun di dunia ini, di bumi Allah ini, jumlahnya itu lebih banyak dari jumlah umat manusia. Artinya mengetahui daun yang jatuh saja kecil bagi Allah. Allah bisa tahu semuanya. Apalagi hanya sekedar mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia.
Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha as-sami', yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga hadirkan dalam diri kita ya, setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan ini akan menjadi keberuntungan bagi kita di akhirat. Yang untung itu kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Allah nggak butuh dengan bacaan Al-Quran. Justru kita butuh adanya syariat sholat. Kita butuh adanya ibadah baca Al-Quran. Kita butuh adanya berinfak dan bersedekah. Kenapa? Karena itu kembali kepada diri kita. Dan mantapkanlah dalam hati kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Semuanya akan bernilai di hadapan Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ketika kita semua menunjukkan keimanan kita dengan ibadah, dengan beramal salih, maka ketahuilah bahwasanya ibadah amal salih yang selama ini kita lakukan sama sekali tidak akan sia-sia. Semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Yunus, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu, sesungguhnya mereka, man yattaqi, orang-orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya nggak akan rugi jadi orang yang taat itu. Nggak akan rugi ketika kita beribadah, ketika kita beramal saleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan innahu may yattaqi, sesungguhnya mereka yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir, dan mereka yang senantiasa bersabar. Dahulu kita pernah kaji ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan as-sabru fi salasatin, bersabar terhadap tiga hal. Pertama, bersabar di atas ketaatan. Dan ini butuh kesabaran ya, untuk menjadi orang yang istiqomah, terus-menerus beribadah, rajin beramal soleh. Ini butuh kesabaran. Maka sabar yang pertama, sabar di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, bersabar menjauhi kemaksiatan. Ngempat, menahan hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketahuilah bahwasanya ma'wa, tempat kembalinya nanti adalah di jannah, di surga. Di akhirat nanti mereka akan masuk surga. Cuma dalam ayat disebutkan, pertama harus benar-benar takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang mengontrol diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya jannah, surga itulah ma'wa, tempatnya. Tempat kembalinya hanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bersabar. Bersabar dalam ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, dan yang ketiga, bersabar di dalam setiap musibah yang ditakdirkan Allah. Maka siapa saja, innahu
Man yattaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yasbir, dan mereka mampu untuk tetap menjadi pribadi yang sabar. Fa innallaha, ketahuilah sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Tidak menyia-nyiakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika orang melakukan keburukan sekecil apapun, keburukannya itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu seluruh jamaah yang kita harus lakukan di penghujung akhir bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh. Tadi yang pertama apa? Kanu yuksirunal istighfar, memperbanyak istighfar, wat taubah ilallah, memperbanyak taubat kepada Allah, wal khauf min adamil qabul, takut kalau ibadah kita enggak diterima Allah. Wa kanu yajtahiduna fi Ramadan wa fi ghairihi, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan maupun selesai Ramadan. Summa yaqa'u alaihimul khaufu alla yuqbal minhu syai', dan juga takut dan khawatir kalau apa yang telah kita lakukan tidak diterima Allah. Wa yastaghfirunallah wa yatubunallah, kita senantiasa berbanyak istighfar dan memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima setiap ibadah dan amal saleh kita, mengampuni segala khilaf kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah kita diterima dan ibadah yang kita lakukan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya, menjadi pelebur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.